Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Nurhayati. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan mini riset yang telah saya lakukan di MAN 1 Cianjur. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu dari mata kuliah Literasi Sains Halal, yaitu Ibu Dr. Neneng Windayani MPD dan Bapak Dr. Tri Cahyanto SPD MSI atas kesempatannya kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari mini riset yang telah saya lakukan. Mini riset yang saya lakukan berjudul Analisis Tingkat Literasi Halal Siswa dalam Pemilihan Jajanan di Kantin Sekolah. Berikut adalah materi presentasinya. Yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada instrumen penelitian, yang keenam ada hasil penelitian, yang ketujuh ada pembahasan, dan yang kedelapan terakhir itu kesimpulan. Baik, kita masuk ke latar belakang dari penelitian ini. Di sini ada 4 hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Yang pertama, makanan halal itu menjadi aspek yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari siswa, terutama sebagai umat muslim. Yang kedua, kantin sekolah adalah salah satu tempat yang diperlukan oleh siswa untuk membeli dan mengkonsumsi makanan. Yang ketiga, kurangnya perhatian siswa terhadap label halal pada produk jajanan di kantin sekolah. Yang keempat, tidak semua produk yang dijual di kantin sekolah memiliki label halal yang resmi. Berikut ini ada rumusan masalah yang saya buat, yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama, bagaimana pengetahuan siswa tentang konsep halal dan haram pada produk makanan. Yang kedua, bagaimana sikap dan kesadaran siswa terhadap pentingnya memilih jajanan yang halal. Yang ketiga, bagaimana perilaku siswa dalam memperhatikan label halal saat membeli jajanan di kantin. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat literasi halal siswa dalam memilih jajanan di kantin sekolah. Kemudian di sini ada tujuan penelitiannya juga sama, ada 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa mengenai konsep dan hukum halal. Yang kedua, untuk menganalisis sikap dan kesadaran siswa terhadap pentingnya memilih jajanan yang halal. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kebiasaan siswa dalam memperhatikan label atau sertifikat halal pada jajanan yang mereka konsumsi. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat literasi halal siswa. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan tingkat literasi halal siswa berdasarkan data angket atau kuesioner serta observasi. Lokasinya yaitu di kantin sekolah MAN 1 Cianjur. Dan sampel ini diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sebanyak 30 orang siswa yang berasal dari kelas 11C yang bersekolah di MAN 1 Cianjur. Untuk instrumen yang saya gunakan di sini adalah angket atau kuesioner yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan halal siswa. Kemudian yang kedua, aspek sikap halal siswa. Dan yang ketiga itu aspek perilaku halal siswa. Berikut adalah hasil penelitian yang didapat. Untuk hasil penelitian yang pertama, yaitu berupa data sikap terhadap konsumsi halal. 50% siswa itu memberikan respon yang positif. Jadi sebagian besar siswa menyetujui pentingnya memilih makanan yang halal. Namun masih ada yang kurang konsisten dalam praktiknya di kantin.
Kemudian siswa sudah memiliki sikap positif terhadap kehalalan, tetapi masih perlu ditanamkan kesadaran praktik nyata, bukan hanya sekedar pengetahuan semata. Berikutnya di sini ada hasil penelitian yang kedua, yaitu tentang perilaku dalam pemilihan jajanan. Hanya sebagian kecil siswa yang selalu memperhatikan label halal, yaitu hanya 16,7%. Nah, faktor utama pemilihan jajanan ini masih didominasi oleh rasa dan harga, bukan dari label halalnya. Kemudian perlu adanya program literasi halal di sekolah agar siswa terbiasa membaca label dan memahami arti pentingnya label halal tersebut. Hasil penelitian yang ketiga ini tentang faktor-faktor yang memengaruhi literasi halal siswa. 60% responden ini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi literasi halal mereka itu berasal dari lingkungan keluarga dan juga pengetahuan agama. Sedangkan faktor teman dan faktor media itu rendah. Berikutnya pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama, tingkat literasi halal siswa berada pada kategori sedang. Sebagian besar siswa mengetahui konsep halal, namun belum semua memahami detail bahan dan proses produksi makanan yang halal. Yang kedua, sikap siswa terhadap konsumsi halal itu tergolong positif. Mereka setuju pentingnya memilih makanan yang halal, tetapi penerapannya dalam perilaku masih belum maksimal. Yang ketiga, perilaku pemilihan jajanan halal masih rendah. Hanya sebagian siswa yang rutin memperhatikan label halal saat membeli jajanan di kantin. Yang keempat, faktor yang paling berpengaruh terhadap literasi halal siswa adalah lingkungan keluarga dan pengetahuan agama. Sekolah dan teman juga berpengaruh, namun dalam tingkat yang lebih rendah. Yang terakhir, secara umum ini terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan, yaitu siswa tahu pentingnya halal, tetapi belum terbiasa mempraktikkan prinsip tersebut dalam kesehariannya di sekolah. Yang terakhir ini adalah kesimpulan dari hasil mini risetnya. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, literasi halal siswa ini berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan adanya gap antara pengetahuan dan perilaku. Yang kedua, sikap positif belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan nyata, khususnya dalam memilih jajanan yang halal. Yang ketiga, hanya sebagian kecil siswa yang memperhatikan label halal pada produk makanan jajanan di kantin. Kemudian yang keempat, faktor yang paling berpengaruh terhadap literasi halal siswa itu adalah faktor lingkungan keluarga dan pengetahuan agama. Yang terakhir, di sini diperlukan sinergi antara pihak sekolah, kemudian guru PAI, guru IPA, dan pengelola kantin dalam memberi edukasi halal terhadap siswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.